Halo guys, perkenalkan nama saya Virgo Yondare. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Cendrawasih Jayapura. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang profesi pendidikan yang berjudul kompetensi guru. Untuk lebih jelasnya, simak videonya. Langsung saja kita bahas judulnya, yaitu kompetensi guru. Kompetensi guru yang akan kita bahas ini meliputi yang pertama, pengertian kompetensi guru, yang kedua, macam-macam kompetensi guru abad 21, dan yang ketiga, analisis karakteristik siswa abad 21. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengertian kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Menurut Kemendikbud Nomor 16 Tahun 2007, kompetensi seorang guru yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Jadi, yang disebut kompetensi yaitu terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Yang bagian kedua yang akan kita bahas yaitu macam-macam kompetensi guru. Macam-macam kompetensi guru ini yang pertama ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik secara sederhana yaitu cara mengajar atau seni dalam mengelola pembelajaran. Yang pertama yaitu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi, sebelum kita mengajar kita harus menguasai karakteristik peserta didik. Semua aspek ini maksudnya mulai dari gaya belajarnya, latar belakang kehidupannya, serta kondisi keluarganya, agar kita bisa membimbing mereka dengan baik. Contohnya kita mengidentifikasi gaya belajar peserta didik. Gaya belajar itu bisa diterapkan menjadi 3. Yang pertama auditori, visual, dan kinestetis. Sebelumnya kita melakukan pembelajaran di awal, setelah itu diidentifikasi dulu. Misalnya karena yang auditori itu mereka lebih memahami atau lebih mudah menyerap penjelasan dari pendengaran, kemudian yang visual itu dia lebih mudah memahami dari cara melihat, atau kinestetik itu mereka lebih mudah memahami dari cara praktik. Jadi kita sebagai guru yang baik harus memberikan pembelajaran dengan gaya yang tepat agar siswa atau pelajar dapat memahaminya dengan baik. Yang kedua yang itu penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Maksudnya supaya selain kita mempraktikkan cara mengajar itu harus ada landasan teorinya. Contohnya misalnya ada beberapa pendekatan yang bisa dipakai. Misalnya ada behavioristik, ada konstruktivistik, dan kognitivisme. Ada multiple intelligence, dan banyak sekali pendekatan pembelajaran. Kita harus memahami dulu beberapa pendekatan itu, kemudian kita analisis anak itu kelebihannya dan kekurangannya di mana. Yang ketiga, mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampuh. Jadi mengembangkan kurikulum sendiri artinya bukan
Kemudian kita itu membuat kurikulum sendiri, menerapkan sendiri, bukan seperti itu saja. Contohnya misalnya dalam K13 itu sebenarnya peluang guru adalah mengembangkan kurikulum sendiri sangat luas sekali, karena di dalam K13 itu kurikulum nasional atau kurikulum inti itu hanya dipakai KI dan KD-nya. Kita bisa mengembangkan dalam bentuk indikator-indikator. Indikator itu bisa disesuaikan dengan kondisi siswa, sekolah, dan kondisi materinya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang mendidik dalam penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat ialah menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Pada penyelenggaraan ini, guru harus mampu memberikan motivasi kepada siswa betapa pentingnya belajar. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Pemanfaatan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting untuk diketahui, apalagi dalam era pandemik seperti ini. Kita harus mampu menguasai dan menggunakan TIK itu secara baik. Yang berikut, yang keenam, ialah memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang memiliki. Jadi yang keenam ini, pengembangan potensi peserta didik itu setiap anak tidak sama potensinya yang dimilikinya. Ada yang lebih unggul logikanya dan ada yang sebaliknya. Ada yang unggul bahasanya, ada yang unggul olahraganya. Jadi setiap guru harus memahami itu. Lanjut, yang ketujuh ialah berkomunikasi secara efektif, empatik, dan satuan dengan peserta didik. Jadi efektif itu lebih tepatnya tepat guna, tepat saran, dan tepat waktu. Jadi tidak bertele-tele. Kemudian komunikasi itu dia bermanfaat. Kemudian empatik itu adalah memahami dengan karakteristik atau lawan bicara kita. Guru yang cerdas itu bukan karena dia cerdas saja, tapi guru yang cerdas itu bisa mencerdaskan siswa dengan tingkat pemahamannya. Yang kedelapan yaitu melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi kepentingan pembelajaran. Jadi evaluasi tidak hanya di akhir saja, tapi bisa dibagi menjadi dua. Ada free test dan post test. Yang kesembilan yaitu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi tindakan reflektif ini mencari kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dan menjadi kebaikan pada pembelajaran selanjutnya. Yang berikut bagian B ialah kompetensi kepribadian. 1. Yang termasuk kompetensi kepribadian, 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Contohnya, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakini, itu termasuk norma agama. Norma kesopanan contohnya
menghormati orang yang lebih tua, sedangkan hukum contohnya menaati peraturan yang berlaku di masyarakat maupun dalam keluarga. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Jadi maksudnya ialah guru sebagai teladan yang baik harus memberikan yang terbaik agar bisa menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang ketiga ini jadi guru yang baik adalah guru yang memiliki sikap-sikap berikut yang telah disebutkan tadi ya. Itu adalah contoh guru yang baik. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Dan yang kelima adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Bagian C ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini yaitu kompetensi atau kemampuan guru terkait dengan komunikasi baik secara tertulis maupun lisan. Kompetensi yang termasuk dalam kompetensi sosial ini yang pertama, guru harus bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, guru harus berkomunikasi secara efektif, empatik, dan satuan dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, dan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki beragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri, profesi lain, secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya. Di bagian D yaitu kompetensi profesional. Secara sederhana itu dimaknai sebagai pengembangan atau penguasaan materi ajar atau isi pembelajaran itu. Yang terkait dengan kompetensi profesional ini, yang pertama adalah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pembelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pembelajaran atau bimbingan pengembangan yang diampu. Yang ketiga, mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan efektif. Yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu analisis karakteristik siswa abad 21. Keterampilan dan kecakapan abad 21 mencakup 3 kategori utama, yaitu yang pertama, keterampilan belajar dan inovasi, berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam komunikasi dan kreativitas, kolaboratif dan inovatif. Yang kedua, keahlian literasi digital atau literasi media baru dan literasi ICT. Yang ketiga, kecakapan hidup dan karir. Itu memiliki kemauan inisiatif dan fleksibel dan inisiatif adaptasi dan kecakapan diri secara sosial dalam interaksi antara budaya, kecakapan kepemimpinan produktif dan akuntabel, serta tanggung jawab.
Dalam abad 21, menurut karakteristik siswa yang memiliki keterampilan belajar dan inovasi, yaitu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis. Faktanya, dalam proses pembelajaran mengajar di lembaga sekolah sekarang ini masih banyak siswa kesulitan bertanya dan bahkan takut bertanya. Jadi siswa sama mau tidak mau harus memiliki kemampuan belajar mandiri karena media telah menyediakan berbagai informasi yang begitu melimpah. Abad 21 menuntut siswa memiliki keahlian literasi digital atau literasi media baru dan literasi atau yang disebut ICT. Oleh karena itu siswa pada abad 21 adalah mereka yang memiliki kemampuan mengenali, menggunakan secara teknis dan memanfaatkan. Jadi, itulah pembahasan saya di video kali ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah informasi bagi kita semua. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe. Dan jika ada pendapat dari teman-teman semua, silakan tulis di kolom di bawah sini, di kolom komentar. Terima kasih.